إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطاهرين الطيبين وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين، ثم خصوصا لحضرته سلطان العارفين أبي صالح محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأساتذته وتلاميذه، ثم لحضرة أرواح جميع سادتنا آل باعلوي من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، ثم إلى أرواح والدينا ومن انتسب إلينا ومشايخنا في الدين، خصوصا لحضرة روح أبيك محمد إسماعيل وروح أمي الحاجة شتي عائشة بنت كريما، ثم لحضرة روحك حاجي أحمد مشفع بن عبد السلام وروحي الشيخ يا محمد ناهي أصران وروحك حاجي عبد المغيث بن هديفة، ولحضرة روحك حاجي أحمد فاقي بن ريحان، ولحضرة روحك حاجي محمد زيادي روبيرو سمبان، وروحك حاجي مأمون كرانgan وكي حاجي عبد الله عبد المالان وكي حاجي محمد عارف بسوامالان، ولحضرة أرواح جميع مؤلفي هذه الكتب الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي والشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليباري الفناني، ثم لحضرة روح الشيخ العلامة أبي بكر عثمان ابن محمد شطاد دميتي البكري، والشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، ثم لحضرة روح الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني وجميع علماء العاملين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، أن الله يغشاهم اللهم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته، ونفعنا بعلومه وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم، وجعلنا الله من حزبهم ويرزقنا في محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وليمحصه ban kaangkoy apresiaki
kanggo ya bersihake pasera Allah alladzina amanu deka orang-orang seiman sapa alladzina wa yamhaqal kafirin ban kangkoi ngancoraki tambah maancor orang-orang kafir. Yumakhisa maknana yutahhirah wa liyutahhirallahu alladzina amanu kangkoi mabersih orang-orang seiman. Kita juga didorong untuk sering berdoa, Allahumma mahhis anna dhunubana mahhis. Ya Allah, bersiaki anna dari beten kaulah saja, dhunubana dak tusa-tusa beten kaulah saja. Jadi Allah Ta'ala makalah deka umat Islam nang perang Uhud. Ini sambungan dari ayat sebelumnya. Itu untuk membersihkan hati tentara-tentara muslimin waktu itu. Karena ada di antara tentara itu ya, ada yang punya keinginan setelah perang usai umat Islam menang, punya keinginan bahkan rebutan harta ghanimah. Jadi harta ghanimah memang oleh Allah diperuntukkan bagi Islam dan muslimin. Bagi Islam artinya sebagian untuk baitul mal, sebagian untuk tentara muslimin. Ya. Nah, pembagian itu ada yang punya keinginan untuk memperolehnya. Itu tidak bersih. Tentara kan digaji kalau zaman sekarang. Jadi kalau tentara kemudian tugas mulia untuk mempertahankan kedaulatan negaranya, lalu terbesit keinginan ya untuk gaji bukan untuk tujuan perjuangannya ya, maka itu kurang bagus. Oleh Allah dibersihkan hatinya dengan cara apa? Tentara muslimin dikalahkan. Jadi, kalau kemarin kita juga menyinggung kenapa dikalahkan? Karena kita maksiat, banyak dosa. Jadi untuk menang ya kita harus bersih hati, bersih dari dosa dan bersih dari keinginan-keinginan yang hina, keinginan duniawiyah. Ya. Apalagi waktu itu tentara itu memang semata-mata untuk mempertahankan iman di zaman Rasulullah. Kemudian Allah menguji mereka untuk membersihkan hati mereka, ya, dengan dikalahkannya tentara muslimin pada perang Uhud. Itu sudah diatur Allah. Karena hakikatnya kekuatan tentara, kekuatan apapun itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah. Karena itu Rasulullah kemarin saya singgung, Allahumma la ya'lunna alaina. Ya Allah, jangan sampai mereka itu mengungguli kami ini. Dilanjutkan, Allahumma la quwwata lana illa bika. Ya Allah, tidak ada kekuatan bagi kami kecuali kekuatan atas pertolonganmu. Ya.
itu doa Rasulullah pada saat tentara muslimin mulai kocar-kacir dan tentara kafir Quraisy, kufar waktu itu menyerbu balik ya, menyerang balik ya. Bahkan di antara mereka yang berhasil naik gunung Uhud, Rasulullah khawatir ya. Doalah beliau seperti doa tadi. Lalu ayat ini memberikan pengertian kepada umat Islam termasuk kita. Waliyumahhisallahu alladzina amanu. Mereka sudah beriman, kita beriman. Cuma ada keinginan radiah, keinginan yang hina, yang rendah ya. Dan Allah sudah jelas dinyatakan wa yamhaqal kafirin, untuk menghancurkan orang-orang kafir. Terus, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am maknanya bal, bahkan, ahasibtum, apa kalian mengira, antadkhulu, bahwa kalian akan masuk surga, al-jannata, surga, walamma ya'lamillahu alladzina amanu minkum, dan belum tahu Allah bukan tidak tahu, cuma yang dimaksud adalah belum terbukti ya. Belum terbukti bagi Allah alladzina jahadu, siapa orang-orang yang berjuang ya, minkum, di antara kalian. Di sini ilmu zuhurin. Jadi ilmu zuhurin terhadap pengetahuan yang jelas, artinya belum terbukti kan gitu. Wa ya'lamas sabirin, dan juga untuk atau agar Allah mengetahui siapa di antara kalian orang-orang yang sabar. Sabar fisyadaidi. Ya, sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Ya, menghadapi ya, hal-hal yang memberatkan ya, yang menimpa mereka. Sehingga dikalahkan dulu oleh Allah. Diketahui nantinya siapa orang-orang di antara umat Islam atau tentara muslimin waktu itu yang yang benar-benar ya, murni, bersih tadi itu ya. Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Ya. Walaqad kuntum tamannawnal mauta. Ya. Dan yakte ongko badati bin kafi tamannawna. Ya. Berharap ya, kalian semua ya, al-mautah, berkeinginan mati, min qabli an talqawhu, dari sebelum kalian tiba atau masuk ya, ai haitsu qultum laita lana yawman ka yaumi badrin ya, laita lana ka yaumin ya, laita lana yauman ya ka yaumi badrin ya, malar mungkukal setaja akati panika akati setong hari lamba dimin ya, ka yaumi badrin akati tina perang Badar ya. Jadi mereka berharap perang Uhud itu kata di antara mereka tentara muslimin seperti perang Badar itu ya. Ya. Bagaimana? Nala ma nala syuhada'uhu. Ya. Kami memperoleh seperti apa yang para syahid, para syuhada memperolehnya pada perang Badar. Artinya mereka sampai-sampai berharap mati syahid gitu. Siap berjuang, siap masuk di tengah-tengah arena peperangan,
kepingin mati syahid, ya, faqad ra'aitumuhu wa antum tandurun, sungguh kalian semua menyaksikannya, ya, menyaksikan al-harbah terhadap perang, ya. Wa antum tandurun hale tining ban kapi Arya pada ngetela, ai busara, ya, busara, ya, melihat menyaksikan dengan mata telanjang, ya, tata'ammalun al-hala, yang berangan-angan kalian semua akan kondisi waktu itu, kaifa hiya, katipun apa hiya tining perang Badar itu, ya, falam in hazamtun, maka tak bekal in hazamtum, ya, maka tidak akan kamu terkalahkan, ya. Itu keinginan mereka dalam perang Uhud, kepingin langsung menerjang musuh, ya, kepingin mati syahid di antara para sahabat waktu itu, ya. Dan oleh karena itu Allah menyatakan laqad kuntum tamannawnal mautah min qabli an talqahu, kamu kepingin mati syahid padahal kalian belum menemukan peperangan itu, faqad ra'aitumuhu antum tandurun tadi, ya. Dalam tafsir dinyatakan antal kauhu itu ada menyatakan min qabli antulakuhu. Sebagian mufassir, yakni Syekh Al-A'mas menyatakan min qabli antulakuhu, sebelum kalian semua menemui perang, ya. Ai min qablil qatl, dari sebelum menemukan perang, ya. Bahkan ada juga yang menyatakan antalku, ya, antulku asbabal maut, ya, kamu oleh Allah dipertemukan terhadap sebab-sebab kematian dalam perang itu. Wadzalika anna katsiran mimman lam yahduru badaran kanu yatamannawna yawman yakunu fi qital. Yang demikian itu karena kebanyakan sahabat waktu itu dalam perang Badar tidak hadir, tidak ikut dalam perang Badar. Pada perang yang lain kepingin ikut, ya. Dan mereka berkeinginan, berangan-angan untuk menjadi syahid seperti mereka yang syahid, ya, para syuhada pada perang Badar. Dan waktu itu Islam menang besar, ya, sukses, ya. Tetapi ternyata falamma kana yaumu Uhud in hazamu, mereka kalah ternyata, ya, wa kana minhum man tajallada hatta qutilah, bahkan ada di antara para sahabat waktu itu, ya, yang terus meleburkan diri di tengah-tengah peperangan sehingga terbunuh, ya, hatta qutilah. Antara lain disebutkan Anas bin Nadhr, ya, yakni Majadiin Anas bin Malik, namanya Anas ibnun Nadhr, ya. Fa innahu qala lamma kasafal muslimun Allahumma inni abra'u ilaika mimma ja'a bihi haula, ya Allah, aku ingin, hambamu ini ingin bebas terhadap engkau, ya Allah, dari apa yang mereka para syuhada itu menemuinya, ya. Kemudian Allah memberikan kesempatan, ya, bagi Anas ibnun Nadhr itu, lalu mereka puas menyatakan inhan rehul jannah, ini kesempatan ini telah berbau surga, bonusar kenika ampuni ka oleh sing boten kau langsung, ya, langsung melebur, ya, alapu jak muturana di tengah-tengah peperangan, dan ternyata beliau menjadi syahid di antara syuhada di perang Uhud. Itu beberapa tafsir tentang bagaimana para sahabat itu tidak ketir-ketir, ya, tidak ketar-ketir menghadapi musuh yang besar, musuh dari kaum kufar. Mereka
tegar ya, dengan semangat besar untuk menjadi syahid. Kalau keinginannya syahid ya mereka memang diinginkan mati di tengah peperangan itu, dan insya Allah mereka yang ikhlas tadi, yang bersih hatinya ya, bukan karena ghanimah, bukan karena naik pangkat misalnya ya, tapi mereka benar-benar ikhlas bersih hatinya untuk membela Islam, bahkan kepingin surga ya. Sehingga dinyatakan tadi waliyumahhisallahu alladzina amanu wa yamhaqal kafirin. Lalu di perang Uhud itu kalah. Apakah kalah benar-benar kalah? Tidak. Jadi memang secara zahir mereka kalah, umat Islam kalah, tapi secara batin mereka menang sebenarnya. Menang mental. Dengan perang Uhud itu, dengan begitu dahsyatnya tentara muslimin melawan kufar yang waktu itu unggul sebenarnya. Tapi ternyata kufar setelah itu banyak yang masuk Islam akhirnya. Melihat ketangguhan tentara muslimin. Ya, melihat kebersihan hati muslimin ya waktu itu ya. Sehingga banyak tokoh-tokoh kafir Quraisy lalu masuk Islam. Bahkan pembunuh Sayyidina Hamzah itu juga masuk Islam ya. Khalid ibn Walid masuk Islam ya. Ya. Amr ibn As masuk Islam. Ikrimah ya, putra dari Abu Lahab masuk Islam. Berarti menang kan itu ya. Menang secara mental, menang secara batiniyah. Memang secara zahiriyah kalah. Tapi secara mental, karena Rasulullah berdoa tadi, ya Allah, tidak ada yang akan menyembah di negeri ini kecuali dari golongan mereka ini. Dari kelompok kufar ini nanti yang akan menjadi penyembahmu ya Allah, menjadi hamba-hambamu. Itu doa Rasulullah waktu kekalahannya dalam perang Uhud itu ya. Alhamdulillah ternyata doa Rasulullah ijabah. Dan mental umat Islam menjadi menjadi mir'ah, menjadi kaca bagi orang-orang kafir Quraisy. Itulah tentara muslimin, mentalnya begitu, walaupun secara zahir kalah, tapi mental umat Islam ternyata jempol kata mereka. Akhirnya tokoh-tokohnya justru masuk Islam. Tokohnya apalagi tentara-tentara anggota pasukannya itu banyak yang berguguran akhirnya pindah agama, masuk Islam, menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mama Muhammadun illa rasul wallahu a'lamu bissawab.